Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, badan dan jiwanya. Untuk itu Anda jangan bertanya, kapan Maria diangkat? Di mana terjadinya? Buktinya apa? Tidak perlu bertanya demikian. Yang perlu disadari adalah Maria diangkat ke surga adalah ajaran iman atau dogma. Yang mau disampaikan di sini adalah peristiwa iman. Maka kita menerimanya juga dengan iman. Oleh karena itu mari kita renungkan 3 poin berikut. Yang pertama, melihat cara pandang Allah. Untuk mengerti peristiwa iman Maria diangkat ke surga, mari kita telusuri cara pikir Allah. Yesus bersabda, rahasia kerajaan Allah disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan bagi orang kecil. Berulang kali kita mendengar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Berkali-kali ditegaskan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian juga Allah bertindak secara mengejutkan. Sebagai Allah, ia telah menghinakan dirinya sendiri. Ia itu pencipta, tetapi menjadi makhluk ciptaan. Ia maha kaya, namun lahir dari keluarga miskin di Nazaret. Persembahan di bait Allah hanya sepasang burung merpati. Ia maha kuasa, tetapi dikejar oleh Herodes sampai mengungsi ke Mesir. Ia hakim yang akan datang pada akhir zaman. Akan tetapi ia diadili secara tidak adil, didera, disiksa dan disalibkan. Dengan melihat cara pikir Allah dan cara bertindak Allah, sekarang mari kita lihat bagaimana Maria di dalam hidupnya. Ketika dia diberi kabar malaikat, Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saat Yesus tidak peduli dan menghilang di bait Allah, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Sewaktu memangku jenazah Yesus yang dijanjikan oleh malaikat bahwa itu adalah anak Allah, tetapi kemudian mati di pangkuannya, ia setia menanggung derita yang luar biasa itu di dalam keheningan. Inilah sosok kemiskinan sejati yang menyerahkan segala perkara hidup kepada Allah. Maka kita melihat di sini perpaduan antara cara pikir dan cara pandang Allah serta cara bertindak Allah itu yang ditanggapi oleh Maria dengan cara hidupnya yang demikian. Dan disitulah yang kemudian kita dapat mengerti mengapa Maria diangkat ke surga. Maria telah menjadi antitesa Hawa yang ingin menyamai Allah sehingga siap melanggar perintah Allah dengan segala ambisinya yang terjadi. Poin yang kedua, kekuatan dan kelemahan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Inilah pelajaran iman untuk kita. Banyak orang berpendapat laki-laki yang secara fisik kuat dan secara mental berkuasa
dianggap sebagai pelindung, penyelamat, dan penentu masa depan. Bahkan di dalam kitab suci juga ditulis, perempuan itu adalah perempuan itu adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Ternyata pada hari ini kita menemukan sesuatu yang sebaliknya. Allah tidak memilih laki-laki untuk menyelamatkan dunia dari dosa, melainkan seorang perempuan yang bernama Maria. Dan secara istimewa Maria menjadi manusia kedua setelah Yesus yang diangkat ke surga. Ternyata bukan laki-laki yang diangkat ke surga. Dengan realitas ini kita diajak mengerti bahwa surga itu hanya bisa digapai oleh yang rendah hati, lemah lembut dan siap berkorban demi keselamatan sesama. Diangkat ke surga itu bukan soal gender, bukan soal kekayaan, bukan masalah kekuasaan. Ini bukan soal aku menjadi apa dalam gereja, bukan seberapa besar aku menyumbang, bukan seberapa hebat aku telah berjasa. Surga adalah persoalan diangkat. Itu artinya surga adalah soal belas kasih Allah yang dialami oleh kita manusia. Oleh karena itu, fokus kita ketika kita merayakan Maria diangkat ke surga adalah keberanian berdiri di hadapan Allah dengan membawa diri kita apa adanya di hadapan Allah. Bahkan kemudian di situ kita diajak untuk berani seperti Maria menyerahkan segala perkara hidup kepada Allah sendiri. Sekarang mari kita lihat poin yang ketiga sebagai penutup. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat salah satu hal kecil. Anda melihat apa ini? Siapa yang ngerti ini? Apa? Pohon apa ini? Talas. Biasanya talas hidup di mana? Biasanya talas hidup di mana? Wah, orang kota ini susah kalau ditanya ya. Talas ini biasanya, yang penting talas ini hidup di yang nyemak-nyemak. Nyemak-nyemak itu yang basah-basah lah. Di comberan pun dia bisa hidup. Apa yang mau saya katakan sebagai penutup dalam permenungan tentang Maria diangkat ke surga? Kebetulan ini ditampilkan di sampingnya. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi saya ingin merenungkannya. Ditampilkan di sebelahnya Maria. Kalau hiasannya cuma ini, itu tidak berarti apa-apa. Karena talas itu biasanya hidup di comberan belaka. Tetapi talas ini menjadi indah ketika digabungkan dengan sekian banyak bunga, entah itu bunga warna merah, putih, dan seterusnya. Ini menjadi indah karena ada di dalam lingkungan yang indah. Kalau talas ini hanya talas saja, maka artinya tidak penting atau tidak berarti apa-apa. Apa yang dimaksudkan dalam peringatan hari ini? Harus disadari, kita ini sebenarnya enggak punya arti apa-apa. Kalau mau mati misalnya ya, kalau saya ini suka ngomong mati gitu ya. Meskipun banyak umat itu takut kalau saya ngomong mati. Tapi kalau mau mati, sebenarnya orang kayak gini itu harus mati semua. Karena apa? Dosamu tuh banyak gitu loh. Meskipun saya, ya kalau dihitung-hitung mungkin ya lebih banyak dosa saya, tapi ya kamu banyak juga gitu loh. Nah, orang kan kita lihat kitab suci mengatakan dosa itu ujungnya maut, maka dosa itu akibatnya mati. Kita ini mestinya mati semua. Kita ini tidak berharga sebenarnya karena dosa itu. Nah, ini sebenarnya ada sekian banyak permenungan kitab suci dalam kitab Kejadian yang penting, tapi supaya Anda tidak gelisah dengan waktu, saya tunjukkan begini. Kita ini sebenarnya adalah manusia yang harusnya penghuni neraka. Tetapi kita ini akan menjadi indah kalau disatukan dengan Allah. Oleh karena itu sebenarnya
Kalau kita menyadari sesuatu dalam diri kita yang tidak indah ini, mulai sekarang kita harus berani untuk menggantungkan seluruh hidup pada yang paling indah, yaitu Allah. Sama seperti rangkaian bunga ini. Kita ini baru akan berarti bila digabungkan dengan yang indah. Dan digabungkan itu berarti disatukan dengan Allah sendiri. Maria itu juga tidak berarti ketika dia tidak mengandung Yesus. Justru karena dia mengandung Yesus dalam dirinya, maka dia menjadi perempuan yang istimewa. Maka kunci kemuliaan kita itu adalah kita satu dengan Allah. Moga-moga Anda semua hari ini yang merayakan peristiwa Maria diangkat ke surga, hatinya menjadi berbunga-bunga. Meskipun banyak dosanya, tapi melihat Allah yang berbelas kasih, maka terus meneruslah untuk berjuang mendekati Allah. Semoga dengan pendekatan Anda masing-masing menuju kepada Allah, Anda adalah calon-calon orang-orang yang diangkat ke surga. Tuhan memberkati.